parpol mana yang tidak tersandra kekuasaan? Itu jawaban Mas Anies ketika ditawarin masuk partai politik. Kata PAN, jangan begitu Mas Anies. Kata Gerindra langsung menunjukkan bagaimana prosesnya. Yang dahulu Mas Anies pernah menjadi bagian dari Gerindra. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini kekecewaan Mas Anies terhadap tidak didukungnya pada Pilkada 2024 atau ya Mas Anies mau menyiapkan partai politik tersendiri? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Menjadi bebas sesudah tidak menjadi calon, tapi dia menyintil keras Mas Anies terhadap partai-partai politik yang menawarin. Pada dasarnya dia tertarik hanya partai mana yang tidak tersandra kekuasaan. Ini adalah sebuah jawaban terhadap pertanyaan teman-teman media dan teman-teman partai politik untuk diajak masuk partai politik tersebut. Tetapi Mas Anies tidak mau karena masih mempertanyakan mana yang tidak tersandra kekuasaan. Ayo kita baca beberapa media. Selanjutnya, apa di belakang pernyataan tersebut? Apakah memang ini protes terhadap partai politik yang tidak mendukungnya, atau ini adalah jalan perubahan sesudah tidak mendukung partai politik yang mengarah ke perubahan, atau ya ini alasan saja? Pertama kita baca di Detik. PAN bantah parpol tersandra kekuasaan. Jangan begitu Mas Anies, ini kehidupan politik. Dan selanjutnya, kemudian di Detik juga di Gerindra sedang Anies soal partai mana yang tersandra, yang tidak tersandra kekuasaan. Selanjutnya di CNN Indonesia, Anies Baswedan, partai mana yang sekarang tak tersandra kekuasaan? Ini sama, hampir sama judulnya, tapi memang suasananya yang sama ketika ditanya. Yang terakhir adalah ditantang gabung partai, Anies partai mana yang tidak tersandra kekuasaan di Republika. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang Detik, yang Gerindra, karena pada saat ini Gerindra sebagai penguasa. Gerindra sentil Anies soal partai mana yang tak tersandra kekuasaan. Jakarta, Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman menyentil Anies Baswedan yang mempertanyakan partai mana ini yang tidak tersandra kekuasaan. Habibur Rahman bertanya balik, apakah Anies memiliki bukti atas pernyataan tersebut? Jadi pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Saya punya pertanyaan kontrario untuk Pak Anies. Partai mana yang tersandra kemarin harus setelah beliau menunjukkan buktinya, kata Habibur Rahman kepada teman-teman wartawan. Habibur Rahman menilai pernyataan Anies merupakan stigma pribadi karena tak ada partai yang mencalonkan. Ini sebetulnya ingin disampaikan oleh Gerindra. Merupakan stigma pribadi karena tidak ada partai yang mencalonkan pada proses pilkada kemarin, meskipun 5 tahun yang lalu yang menampilkan Mas Anies itu ya Gerindra. Justru pertanyaan Pak Anies bertendensi menyandera partai politik. Kalau tidak mau mencalonkan beliau, lantas stigma tersandra. Bisa saja kita bersilat lidah terkait dengan jawaban. Wakil Ketua Komisi 3 DPR ini menekankan politikus tidak boleh malas. Setiap orang yang ingin menjadi kepala daerah perlu mengikuti proses di dalam politik. Jika tidak bekerja sama dengan partai politik, Habibur Rahman menyarankan untuk mendirikan partai politik tersendiri. Wah, ini secara tidak langsung memerintahkan Mas Anies untuk mendirikan partai politik tersendiri kalau tidak mau sinergi dengan partai politik yang dimaksud. Kalau tidak berkenan masuk partai politik, ya berkomunikasi dengan bekerja sama dengan partai politik. Kalau merasa susah berkomunikasi dan kerja sama dengan baik politik, maka silahkan mendirikan partai politik. Habibur Rahman memberikan contoh sejumlah senior politik seperti
SBY, Surya Paloh, hingga Prabowo Subianto yang tidak ingin masuk partai tapi mendirikan partai politik dari nol. Sebelumnya Anies bicara peluang dirinya bergabung dengan partai politik. Ia bertanya-tanya, jika dirinya harus bergabung dengan partai politik, partai mana yang sekarang yang tidak tersandra kekuasaan? Itu adalah salah satu jawaban kalau ingin masuk partai. Mantan calon presiden 2024 ini menyebut parpol bahkan terancam pada level mencalonkan diri saya. Mencalonkan diri saja saya. Dia menyebut hal itu sebagai pernyataan. Nah gini, kalau mau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra kekuasaan? Kemudian jangankan dimasukin, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat saja ke depannya. Ketika dihubungkan dengan tawaran masuk partai dan apakah akan memberikan partai politik sendiri. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran melawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi ketika Mas Anies ditanya apakah dia mau masuk partai politik pasca gagalnya di DKI dan Jawa Barat, atau dia mau bergabung. Bahkan PDI Perjuangan pada hari-hari ini, kalau bisa, Mas Anies menjadi ketua tim kampanye Pramono Anung Rano Karno. Bagaimana menurut kalian terkait dengan real fakta ini? Menurut analisis saya, pertama, bahwa yang disampaikan Habibur Rahman itu boleh saja disampaikan, dan itu mungkin berdasarkan pada realitas bahwa dia menginginkan seseorang kalau mencalonkan itu menjadi bagian dari partai politik dan harus terlibat serius membantu partai. Meskipun hal ini menurut saya agak berbeda, berbeda dengan 2017 ketika Partai Gerindra menampilkan Mas Anies sebagai calon. Pada waktu itu, ya Mas Anies tidak mempunyai partai politik, hanya Partai Gerindra ingin menampilkan sebuah kekuatan yang penyeimbang dengan penguasa pada waktu itu. Maka ada sosok Mas Anies sesudah diberhentikan dari menteri waktu itu. Dan akhirnya Mas Anies bisa berkontestasi dan bertarung. Pada 5 tahun selanjutnya, ketika dia maju dan Gerindra tidak mau karena Gerindra sudah menjadi penguasa dan mempunyai Kim Plus, maka ini hal yang berbeda pernyataannya. Dan itu wajar-wajar saja dalam dinamika politik. Tetapi ketika Mas Anies mengatakan bahwa partai mana yang tidak tersandra kekuasaan, begitu juga Habibur Rahman mengatakan yang ya harus berjuang dengan partai politik, ini adalah pilihan masing-masing. Dan saya pikir bukan menjadi problem ya, pernyataan Mas Anies, it's okay menurut Mas Anies, menurut pernyataan Habibur Rahman itu it's okay menurut Habibur Rahman. Pernyataan PAN juga it's okay menurut PAN, hanya sekarang adalah what's next Mas Anies selanjutnya. Kedua, apakah Mas Anies ini pertanda bahwa sudah tidak ada pintu untuk masuk partai politik? Sampai detik ini menurut saya agak sulit, bukan agak sulit, super sulit untuk masuk partai politik yang dia tidak mau, tidak ada tema perubahan. Tema perubahan yang ditampilkan tidak cukup pada waktu Pilpres kemarin, tapi sampai sekarang mengharapkan ada sebuah perubahan. Dia melihat bahwa pemerintahan pada saat ini adalah lanjutan pemerintahan sebelumnya, yang di situ pada posisi Mas Anies sebagai calon yang bagaimana menampilkan hal yang berubah. Dalam tema politik itu wajar ada tawaran kepada pemilih untuk memilih dirinya, tema perubahan. Dan sampai sekarang itu yang akan dibawa untuk menawarkan, meskipun pada saat ini dia Mas Anies bukan siapa-siapa karena Pilpres kalah, kepala daerah tidak bisa dicalonkan, tetapi dia mempunyai visi ke depan, sehingga yang paling memungkinkan adalah ya saran dari Gerindra tadi mendirikan partai politik. Meskipun pada kesempatan ini semua kaget, kok ada formulir partai, ada BNI, ada rekening untuk partai untuk mendirikan partainya Mas Anies, tapi langsung diklarifikasi oleh Mas Anies bahwa itu hoax, tidak ada hal itu. Orang banyak memanfaatkan terkait dengan nama besar perubahan, nama besar Mas Anies dan selanjutnya. Tapi sampai saat ini kalau menurut jawaban dari Gerindra, Habibur Rahman
ya lebih baik Mas Anies mendirikan partai sendiri supaya tidak ada fitnah di antaranya. Karena ketika Mas Anies mau gabung PDI pun, kata Megawati bahasanya adalah, kok enak kami disuruh mendukung Mas Anies. Dulu begini, sekarang kok begitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa di dalam proses kaderisasi yang ada di Indonesia, partai politik yang ada, itu agak berbeda atau bahkan berbeda dengan di Amerika. Kalau di Amerika itu yang namanya ketua partai itu ya berdiri sendiri, yang dia tidak menjadi calon, tapi menjadi penguasa di partai untuk menampilkan kader-kader. Kalau di negeri kita itu kan Pak ketua partai sedikit banyak tertarik untuk menjadi calon, sehingga dia tidak cukup ingin menghadirkan kader dari partainya, tapi bahkan untuk dirinya sendiri. Nah, di sini Mas Anies kemudian, beda politik di Indonesia, dan kemudian akan mendirikan partai. Ya kita lihat aja apakah betul atau tidak nanti. Kemudian yang ketiga, apakah hal ini maksudnya pasca Pilkada 2024 nanti atau semenjak pendaftaran ditutup kemarin itu masih terjadi proses pembangunan demokrasi yang sesuai harapan? Menurut saya iya, bahwa ada kelompok-kelompok penyeimbang itu sangat dibutuhkan, tetapi bahwa ada kelompok-kelompok yang menjadi bagian kekuasaan itu diperlukan, karena bagaimanapun membangun negeri itu ya harus ada kelompok pemerintah dan ada kelompok oposisi, sehingga nanti ada balancing dalam membangun, ada yang melaksanakan dan ada yang mengawasi, mendampingi. Pecinta masyarakat kita tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Hari-hari ini kalau melihat PDI Perjuangan yang Mas Pramono mengatakan nanti akan, atau harapannya adalah ketua tim pemenang adalah orang independen, semua menyerot kepada Anies Baswedan. Apakah betul ini Anies Baswedan? Tetapi kalau melihat dari pernyataannya, apakah ini tidak tersandra kekuasaan? Itu kelihatannya kecil kemungkinan. Ada peluang tapi kecil kemungkinan. Apalagi di beberapa media, beberapa judulnya adalah gagalnya Mas Anies karena ada Mulyono dalam tanda kutip cawe-cawe. Itu hubungannya yang disampaikan oleh Ketua PDIP Jawa Barat. Tetapi kalau di beberapa media hari ini juga ditampilkan bahwa ini bukan keinginan Bu Megawati, tapi keinginan dari kekuasaan. Ini kan ada pernyataan seperti, ada judul seperti itu, pasti perlu dicari informasi selanjutnya, sehingga ketika dihubungkan dengan pada saat ini, maka semuanya ibaratnya adalah pasca pilkada pilpres kali ini, itu mengarah ke 2029 sudah mulai dihangatkan dalam proses kontestasi pilkada. Kalau dalam bahasanya beberapa analisis, kalau Anies Baswedan pada kesempatan ini diberi tempat untuk menjadi calon kepala daerah dan nanti seandainya menang, untuk mengarah kepada Indonesia 1, RI 1, itu peluangnya besar dan akan menghambat partai-partai politik yang sampai saat ini mempunyai kader-kader yang bisa didistribusikan menjadi presiden atau elit lainnya. Tetapi kalau pada saat ini sudah tidak diberi kesempatan, ya itu kecil. Tapi bagaimana tentang aspirasi perubahan? Nah, disinilah akan dibuktikan. Memang lebih baik Mas Anies mendirikan partai sendiri, atau selanjutnya menjadi ketua partai, salah satu ketua partai yang selanjutnya bisa diamani total dan nanti akan bisa berkontestasi. Nanti akan dibuktikan apakah pada Pilpres 2029 nanti keberadaan Mas Anies dengan pijakan pada 2024 ini memang sebagai jawaban. Kalau dalam perjalanannya tetap membangun dan bisa menyapa masyarakat, kemungkinan meskipun dihadang-hadangi pada pilkada, ini tidak ada masalah, baik menggunakan partai lain ataupun sendiri. Tetapi sebaliknya, kalau sesudah ini kemudian jelentruk, diam, maka ya sudah, ya memang sampai di sini proses perubahan yang ingin ditampilkan. Ketika tidak ada power lain yang mendukungnya, maka sudah selesai. Semoga bermanfaat. Kita menikmati tema penyeimbang, pemerintah dan penyeimbang. Kita nikmati bagaimana
anak negeri membangun yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.